Lihatlah, ketika sang suami memberikan uang belanja kepada istrinya, tiba-tiba ibu mertua datang dan meminta uang itu. Dengan wajah yang terlihat sedih, sang istri menyerahkan uang tersebut tanpa berkata banyak. Namun suaminya berusaha membela. "Bu, itu uang untuk istriku." Tapi ibunya menjawab, "Biar aku saja yang pegang uang ini. Kalau dia yang pegang, nanti boros. Lagi pula kalian sudah menikah, jadi seharusnya dia memberikan uang itu pada aku." Menantunya pun pelan menjawab, "Tapi Bu, saya kan belum bekerja." Ibu mertua langsung marah. "Kamu seharusnya bersyukur. Di rumah ini kamu tinggal gratis. Jadi mulai sekarang, aku yang mengatur keuangan keluarga ini." Sang istri pun menatap suaminya dan berkata pelan, "Lihatlah, bagaimana ibumu memperlakukan kita. Jangan khawatir, nanti kita pikirkan cara mengatasinya bersama." Beberapa hari kemudian, saat suami ingin menyalakan AC, ternyata AC tidak menyala. "Mungkin listriknya diputus sementara, tagihannya belum dibayar," ucapnya. Ibu mertua langsung kesal. "Kenapa tidak dibayar?" Sang suami menjawab, "Kan ibu yang pegang uang. Kami hendak keluar kota beberapa hari." 10 hari berlalu, mereka kembali pulang. Saat sarapan, ibu mertua bertanya, "Kok tidak ada sarapan untuk ibu?" Menantunya menjawab dengan lembut namun tegas, "Kan ibu yang pegang uang. Jadi kami membeli sarapan dengan uang kami sendiri. Kalau ibu mau, ibu juga bisa membeli sendiri." Ibu mertua terdiam. Ia mulai menyadari sesuatu. Anaknya berkata, "Bu, kita ini keluarga. Dan keluarga seharusnya saling percaya, bukan saling mengatur sampai menyakiti. Maafkan ibu, mulai sekarang, biarlah kamu yang mengelola uang belanja. Ibu hanya ingin kita hidup rukun." Menantu tersenyum, "Tidak apa-apa, Bu, yang penting kita saling mengerti." Dan sejak hari itu, rumah itu kembali hangat. Bukan karena uangnya, melainkan karena hati yang saling mengalah dan belajar memahami. Lihatlah, saat istrinya pulang dari berbelanja, sang suami dan mertua hanya duduk diam, tidak satu pun yang mau membantu. Padahal, istrinya sedang hamil dan membawa banyak barang. Namun, ibu mertuanya berdiri dan pura-pura membantu. Tapi bukan dengan tulus. Dia menjatuhkan barang belanjaan dengan sengaja, lalu berpura-pura kesakitan, seolah-olah menantunya yang membuatnya tersakiti. Ia pun mengadu pada anaknya. "Ibu disakiti istrimu," katanya. Sang suami percaya begitu saja. Sementara istrinya hanya diam menahan sedih. Keesokan harinya, meski sedang hamil, sang istri tetap menyapu rumah. Tapi ibu mertuanya malah makan sambil membuang sampah ke lantai. Dengan lembut, menantunya berkata, "Ibu, kenapa buang sampah di lantai? Saya sedang membersihkan." Namun ibu mertua malah marah besar. Karena tahu anaknya akan segera pulang, dia berpura-pura menyapu dan merebut sapu dari tangan menantunya. Saat suami pulang dan melihat mereka seperti rebutan sapu, sang ibu langsung berakting. "Nak, lihatlah kelakuan istrimu. Dia menyuruh ibu menyapu, padahal ibu sedang tidak enak badan." Sang suami pun marah pada istrinya tanpa tahu kebenaran. Istrinya hanya bisa menangis menahan sakit hati. Keesokan harinya, saat suaminya berangkat kerja, ibu mertua langsung masuk ke kamar sambil berteriak, "Kamu ini kenapa masih tidur? Ayo bangun, kerjaan rumah masih banyak." Dia tidak tahu, ada kamera tersembunyi di rumah itu. Semua perlakuannya terekam, bagaimana dia membentak dan memarahi menantunya. Ketika suami melihat rekaman itu, dia langsung pulang. Saat tiba di rumah, dia melihat ibunya sedang membentak istrinya. Namun begitu melihat anaknya datang, ibu mertua langsung berubah pura-pura baik. Tapi semuanya sudah terbongkar. Anaknya pun berkata dengan tegas, "Ternyata selama ini ibu hanya pura-pura baik di depan saya. Mulai sekarang, saya dan istriku akan pindah dari rumah ini." Sang istri meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi lega, karena akhirnya kebenaran terungkap. Saat sang menantu sedang menyapu rumah, tiba-tiba ibu mertua dan adik iparnya datang dengan wajah kesal. Tanpa basa-basi, ibu mertua berkata, "Kemasi barang-barangmu. Pulang ke rumah orang tuamu." Menantunya terkejut, bingung. "Kenapa saya harus pulang, Bu?" Ibu mertua menjawab, "Adik iparmu baru melahirkan. Untuk sementara kami mau tinggal di sini." Si menantu berkata dengan tenang, "Kalau begitu, tunggu suami saya pulang dulu, Bu. Biar kita bicarakan baik-baik." Namun ibu mertua langsung marah. Ketika menantu bertanya, "Bukankah adik ipar punya rumah sendiri? Kenapa harus tinggal di sini?" Ibu mertua membentak, "Rumahnya panas. Makanya mereka tinggal di sini dulu." Sang menantu tetap mempertahankan haknya. "Tapi ini rumah saya, Bu. Saya tidak mau pergi." Mendengar itu, ibu mertua naik pitam. "Berani sekali kamu bicara begitu?" Ia lalu menyeret keluar menantunya dengan kasar. Saat itulah suaminya tiba dan melihat semuanya. "Ada apa ini?" tanya sang suami.
Istrinya menjelaskan bahwa ibunya menyuruhnya pulang ke rumah orang tua. Suaminya pun marah pada ibunya. "Ibu kenapa menyuruh istriku pergi?" Adiknya ikut merengek. "Kan rumah kami panas, kami mau tinggal di sini beberapa hari." Namun sang suami tetap tegas. "Tidak, apalagi kalian mengusir istriku." Ibu mertua memanas dan berkata, "Aku ini ibumu, dia adikmu. Apa kamu mau jadi anak durhaka?" Sang suami tetap teguh. "Aku tidak mau kalian tinggal di sini." Ibu mertua yang makin murka hendak menampar menantunya, sambil berteriak, "Ini semua gara-gara kamu." Namun sang suami cepat menahan tangan ibunya. Dengan suara keras ia berkata, "Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Silakan pergi." Ketika menantunya pergi keluar rumah, adik ipar datang dan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mau gelang itu." Ibunya menjawab, "Ibu tidak punya uang, Nak." Namun si anak tetap memaksa. Mereka pun masuk ke kamar menantunya dan memeriksa semua lemari. Akhirnya mereka menemukan gelang yang diinginkan sang adik ipar, lalu langsung memakainya. Tiba-tiba menantunya pulang dan melihat gelang itu dipakai. Ia terkejut dan bertanya, "Dari mana kamu ambil gelang itu? Kok mirip sekali dengan gelangku?" Sang ipar menjawab, "Ini hadiah ulang tahun dari ibuku." Mertuanya ikut marah. "Gelang seperti ini banyak dijual. Jadi ini bukan gelangmu. Daripada mengurus gelang, lebih baik kau pergi memasak untuk kami. Kami lapar." Menantunya pun pergi ke kamarnya, memeriksa lemari, dan tidak menemukan gelangnya. Saat itu ipar dan mertuanya datang sambil berkata, "Kenapa kamu di sini? Bukannya kami suruh memasak?" Menantunya berkata, "Saat saya pergi, apa yang kalian lakukan di kamar saya?" Iparnya membalas dengan angkuh, "Ini rumah kakakku. Jadi apapun yang aku lakukan terserah aku." Menantu menegaskan, "Itu pasti gelang saya. Tolong kembalikan." Namun iparnya tidak mau. Mereka bahkan menyuruh menantu keluar dari kamarnya sendiri. Mertua dan ipar juga mengambil pakaian menantu tanpa izin. Menantu tetap memasak untuk mereka. Setelah mereka makan bersama, mertua dan iparnya masih terus memarahinya. Akhirnya menantunya tidak tahan. Ia mengambil barang-barang milik mertua dan iparnya, lalu berkata dengan tegas, "Silakan keluar dari rumah saya." Mertua dan iparnya marah dan membentak, "Kenapa kamu mengusir kami? Ini rumah kakakku." Menantu menjawab, "Aku dan kakakmu sudah lama bercerai. Jadi rumah ini adalah milikku. Sekarang, tolong pergi."